Prabowo Subianto dikabarkan akan menghentikan dana desa dikarenakan dana desa itu banyak dikorupsi oleh kepala desa. Banyak dana desa yang dikorupsi oleh kepala desa dan desanya tidak ada kemajuan dikarenakan dananya dikorupsi oleh kepala desanya. Dan inilah kabarnya. Baru-baru ini, beredar poster di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menghentikan dana desa karena banyak kepala desa terlibat korupsi. Apakah ini benar? Penting diketahui bahwa ada sejumlah dasar hukum yang menjamin penyaluran dana desa tetap dilakukan. Dalam Permen KU nomor 146 tahun 2023 pasal 53 disebutkan bahwa penyaluran dana desa memang dapat dihentikan sementara jika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan. Namun, penghentian ini hanya bersifat sementara dan akan dicabut jika status hukum telah jelas atau indikasi penyalahgunaan telah hilang. Desa yang penyaluran dana desanya dihentikan juga tetap berhak menerima pada tahun anggaran berikutnya. Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari Prabowo terkait penghentian dana desa karena korupsi kepala desa. Bahkan, dana desa masih tercantum dalam nota keuangan RAPBN 2025. Prabowo sampaikan, dana desa lebih baik di stop sebab kades banyak yang korupsi. Nah, ini baru betul Pak. Kami setuju Pak, dana desa di stop dulu Pak. Bersihkan dulu kepala desa, perangkat desa yang korupsi Pak. Setiap tahun ada dana desa, tapi sebagian desa-desa lain masih banyak jalanan-jalanan yang rusak. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Seorang mantan kepala desa ditangkap karena diduga melakukan korupsi dana desa. Dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian negara hingga lebih dari 387 juta rupiah. Mantan kepala desa Bamadu, Kecamatan Pulau Hanaut berinisial R, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mantan Kades ini terlibat kasus tindak pidana korupsi dana desa pada tahun anggaran 2017 dan 2018. Dalam mengelola anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah pada tahun 2017, tersangka tidak mencantumkan bukti lengkap dan sah. Polisi juga menemukan adanya pengeluaran fiktif termasuk anggaran yang di-markup tanpa laporan pertanggungjawaban. Atas perbuatannya, mantan kepala desa itu dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau P21. Suara Indonesia marak diisi, Kemenq bakal hentikan penyaluran dana desa karena maraknya di dana desa akan dihentikan mungkin secara sementara saja ya, karena tentu ada perlu perbaikan di desa ya guys ya. Dana desa selalu mengalir, mungkin ada banyak infrastruktur yang tidak dibangun. 4 kades asal Bojonegoro dana pembangunan jalan dengan total 1,2 miliar. Wah, ini kalau terus menerus seperti ini mau jadi apa negara ya guys ya. Bahkan di level kepala desa pun sudah melakukan hal ini. Bagaimana dengan yang di atas? Kades di Sumatera Selatan 7 tahun selewengkan dana desa dipakai beli NMAX dan tanah. Nah, ini penyalahgunaan dana desa yang mengalir untuk keperluan dan kepentingan di desa itu, tapi disalahgunakan untuk membeli sepeda motor dan sejumlah tanah untuk kepentingan kepala desa itu sendiri. Nah, hal inilah yang ditakuti oleh masyarakat Indonesia agar tidak terulang lagi, agar dapat terrealisasi dana tersebut memang untuk masyarakat yang ada di desa itu harusnya.
Jawa Barat hari ini dugaan korupsi pembangunan gedung Seda Cirebon. Nah, pembangunan gedung pun sampai bisa dilakukan hal semacam ini. Mau jadi apa negara ini kalau terus-menerus ini dibiarkan ya? Penghulu Kute Jongar asli tersangka si dana desa ditangkap, gerak minta kembangkan penyidik. Nah, ini kabarnya lagi-lagi dana desa, lagi-lagi dana desa, lagi-lagi kepala desa ya guys ya. Karena banyak hal inilah ya, banyak penyelewengan dana ini dilakukan oleh oknum ya, digarisbawahi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ada di desa-desa, yang seharusnya mensejahterakan desa, tapi menggunakan dana itu untuk kepentingan sendiri dan juga golongannya. Nah, hal ini yang membuat masyarakat marah dan mengadu kepada admin Minra, evaluasi lagi bagaimana kinerja-kinerja mereka, dan ingat, bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tunggu saja. Dana desa dihentikan sementara. Para kepala desa dimanapun kalian berada, siap-siap aja kalian diaudit atau kalian diperiksa. Dananya lari kemana aja, siap-siap kalian. Ini perintahnya sudah keluar ya, ini perintahnya sudah keluar. Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Saudara-saudara sekalian, juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. 25 years in life is still trying to get up that red big hill of hope. Semua kita minta tadi dana desa itu yang 20% itu kita minta melalui badan usaha milik desa atau lembaga ekonomi lain, tidak lagi diberikan langsung kepada orang per orang. Karena kita nggak mau dana desa itu yang 20% itu sekali pakai hilang, nggak mau. Kalau selama ini kan dikasihkan ayam 10 ekor, ayamnya disembelih atau dijual ya kan, dikasih kambing 1 ekor, kambingnya hilang. Nah, kita nggak mau itu terjadi, sehingga semakin tahun nanti akan besar modal dari badan usaha milik desa itu melalui akumulasi dari dana desa. Jadi kalau tahun ini 200 juta, tahun depan 200 juta lagi, tapi nggak hilang, bisa diputar untuk ekonomi di desa. Kira-kira gitu skema yang akan kita buat. Korupsi dana desa, mantan Kades Air Kati Rejang Lebong Bengkulu dibekuk setelah buron 2 tahun. Firman Syah, 41, warga desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding, Ut, diamankan pada 17 Januari 2025 lalu. Pelarian mantan kepala desa ini akhirnya berakhir setelah 2 tahun buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Pria ini diamankan karena melakukan kasus korupsi penggunaan dana desa, DD, dan alokasi dana desa, di Desa Air Kati tahun 2023 lalu. Kabak Ops Polres Rejang Lebong AKP George Rudianto mengatakan tersangka ini adalah mantan Kades Air Kati yang masa jabatannya berakhirnya pada 2023 lalu. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus dengan total anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah. Adapun untuk total kerugian negara yang disebabkan oleh tersangka sekitar 500 juta rupiah. Tersangka ini merupakan mantan Kades. Miliaran rupiah dana desa digelontorkan setiap tahun dan penggunaannya sudah diatur. Tapi, masih ada saja yang diselewengkan. Apa saja ciri-ciri desa yang rawan penyimpangan dana desa? Pertama, musyawarah desa hanya formalitas dan hasilnya tidak disosialisasikan ke masyarakat. Kedua, penyertaan modal ke BUMDes besar, tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada desa. Ketiga, proyek desa sering tidak dipasang papan informasi dan hasilnya pun tidak beres. Keempat, BPD yang pasif. Kelima, realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair. Keenam, praktik monopoli dalam pengadaan. Ketujuh, perangkat desa mudah disetir Kades. Kedelapan, melaporkan kegiatan swadaya masyarakat seolah-olah bersumber dari dana desa. Kesembilan, perangkat desa yang kurang peduli, bahkan kantor desa tutup pada hari kerja. Kesepuluh, intimidasi pada masyarakat yang kritis. Mana di antara itu yang ada di desamu, ataukah ada ciri yang lain? Tulis di komentar.